mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Saudara, tema kita hari ini kan tanda ajaib anak Allah di bumi. Subtemanya untuk yang kedua ini adalah unik. Saudara, kita sebenarnya sudah tahu di Alkitab itu ada banyak sekali tanda-tanda ajaib yang diadakan oleh Tuhan. Yang disebut dengan mujizat atau miracle. Ya. Di Alkitab kita Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada banyak sekali kisah-kisah yang mengandung mujizat. Ada mujizat tentang alam, laut terbelah, sungai Yordan putus alirannya, tiang awan, tiang api, roti yang turun dari surga, roti mana. Ada banyak sekali mujizat di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, apalagi Tuhan Yesus membuat mujizat banyak sekali. Yang mati bangkit, yang buta sejak lahir melihat tercelik, yang pendarahan belasan tahun langsung sembuh. Lazarus sudah mati 3 hari, bangkit. Itu mujizat banyak sekali. Ya. Tanda ajaib itu diperlukan supaya orang tahu yang ini dari surga. Gitu maksudnya. Jadi pemberitahuan bahwa ini dari surga. Tanda ajaib itu. Sebab sesuatu yang dari surga atau pribadi yang dari surga tidak mungkin tidak ajaib. Tidak mungkin. Itu sebabnya orang-orang Yahudi berkata, yang ini beda. Ia mengajar dengan kuasa. Sementara orang Farisi mengajar dengan teori, doktrin, dogma, cuma pengertian, cuma syariat-syariat, kumpulan syariat Taurat, gitu doang. Beda jauh. Ya. Yang ini dengan kuasa, dengan mujizat. Orang Farisi saking irinya dia berkata gini, itu dengan kuasa Beelzebul tuh, gitu. Beelzebul itu setan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, oh itu dengan kuasa Beelzebul tuh, gitu. Dengan kuasa setan itu, gitu. Makanya Tuhan berkata, nggak mungkin setan mengusir setan. Kan gitu ya. Nah, jadi orang Farisi makin hari makin iri, makin pengen bunuh. Karena apapun yang diserang ke Tuhan Yesus balik lagi dengan faktanya, dengan buktinya. Nah, ini masalah memang. Itulah sebabnya tanda ajaib Tuhan Yesus ketika jadi manusia itu tanda ajaibnya banyak sekali. Berjalan di atas air, ajaib nggak? Pernah ada sebelumnya? Nggak ada. Hari ini ada sih yang berjalan di atas air. Tukang sulap. Tapi itu bukan berjalan di atas air, itu akal-akalan. Sebenarnya ada kawat atau apa di bawahnya, bisa juga kan. Tapi yang ini benar-benar ajaib. Di Perjanjian Lama, dipakai 3 kata yang paling utama ya. Ot itu artinya sign, tanda-tanda. Kemudian mophet, ada pele, itu artinya wonder. Makanya tanda-tanda dan mujizat dipakai kalimat itu, frase itu di Alkitab. Sign and wonder. Gitu ya. Nah, biasanya sign and wonder ini terjadinya yang banyak sekali terjadi itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu banyak sekali terjadi. Di tengah jalan bangsa Israel melihat laut terbelah. Dia jalan di tanah yang kering. Apalagi yang aliran sungai Yordan dari hulu itu kayak ada sesuatu yang nahan, jadi begitu. Bukan kering, tapi begini. Jadi kayak ada tembok bening gitu. Oh itu ajaib sekali, tanda-tanda. Ya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, yang menunjukkan kuasa-kuasa itu. Yang merupakan karunia dari Bapa di surga. Ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita bahwa mujizat itu memang diperlukan, tetapi bukan yang utama. Kenapa? Karena fakta membuktikan bahwa orang yang mengalami mujizat atau melihat mujizat
belum tentu bertobat. Bangsa Israel melihat laut terbelah, dia berjalan loh di dasar laut itu. Dia lihat ke kiri, ke kanan, mungkin dia lihat ada akuarium gitu ya, seperti akuarium dinding air. Ada paus lewat, ada ikan teri. Oh, ikan teri nggak ada, ikan teri itu di permukaan, bukan di dalam ya. Ada itu yang warna-warni. Apa namanya? Nemo, ikan Nemo. Gitu kali ya. Tapi ya tentu saja mereka nggak terus diem lihat-lihat dulu. Gitu. Dikejar Fir'aun soalnya. Ya pasti lari sambil lihat, wih heran juga ya, tapi lari terus. Lari terus. Tapi apa yang terjadi? Baru lewat laut Tebero yang terbelah itu. Ngomel-ngomel. Bangsa Israel ngomel-ngomel. Minta apa? Minta daging. Karena dia pengen makan daging. Selama perjalanan makannya roti mana. Rasanya hambar. Gak gurih. Gak ada micin hari itu. Zaman sekarang orang sukanya gurih-gurih. Roti mana? Sampai-sampai bangsa Israel bilang gini, enakan di Mesir kalau gini, Musa. Kau bawa ke sini supaya kita mati nih di padang gurun. Gitu ngomongnya. Waduh, dikasih roti mana dia menghina loh. Enakan di Mesir. Di Mesir ada bawang merah, ada timun, yang diomongin makanan. Aduh, ini lagi serius ngomongnya makanan. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Sampai bangsa Israel itu, waktu itu, saking rakusnya, makan gitu. Burungnya masih ada di sini, mati dia. Keselak kali ya, mati. Makanya bangsa Israel ketika itu ya, di daerah yang namanya Kirbot Ta'awa. Di situ disebut oleh Alkitab loh ya, bukan saya yang ngomong ya. Bajingan-bajingan itu minta daging. Di antara mereka ada bajingan-bajingan, kata Alkitab. Memang bajingan. Manusia itu memang kalau nggak takut Tuhan itu memang bajingan sebenarnya. Kata itu pun terlalu halus. Lah diciptakan dari tidak ada menjadi ada kok berani. Itu yang saya nggak ngerti loh sampai hari ini. Lah sekarang kita dicap sebagai anak Allah. Bener nggak jadi anak Allah? Bener nggak kelakuannya anak Allah? Banyak orang di mulutnya percaya. Banyak orang pengkhotbah. Tapi sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba setan. Sudah saya kasih tahu. Kalau orang tidak menyampaikan kebenaran sesuai Alkitab, itu pasti dipakai setan. Sebab setan punya kepentingan untuk mengubah firman. Mencelakakan manusia. Meskipun dipoles dengan kebaikan. Harus jadi orang baik, tapi firman dirubah-rubah. Itu setan loh sebenarnya saudara. Saudara tahu gak maksudnya saya? Itu. Orang boleh dipoles bagus seperti apapun. Tujuannya baik. Tapi kalau Alkitab dirubah-rubah, itu pasti dari setan. Saya pastikan itu dari setan. Sebab dari dahulu setan selalu begitu. Sejak di Eden. Setan selalu membuat hoax. Yang pertama korbannya Hawa. Kenapa yang dipilih Hawa ya? Kok nggak Adam dulu ya? Kenapa ya? Nggak ada yang tahu ya? Saya juga nggak tahu. Tapi ternyata Hawa jatuh. Nah ini faktanya. Hawa jatuh lalu Adam ikutan jatuh. Mungkin memang urutannya Hawa dulu ya. Supaya Adam ikut. Mungkin juga si setan tahu kelemahan seorang laki-laki ada di istrinya. Ya. Nah, makanya saya pernah bilang kan itu bukti dari awal suami takut istri. Disuruh Tuhan bilang jangan kau makan gitu. Istrinya ngomong makan aja. Dimakan. Bukti takut istri kan. Kalau dia takut Tuhan kan bilang jangan mah gitu. Kan gitu mestinya. Ini ya. Mujizat-mujizat ini banyak dicatat di Alkitab. Tanda-tanda ajaib. Tapi itu bukan yang terutama.
Karena rupanya faktanya mujizat tidak bisa menyelamatkan manusia. Menyembuhkan aja bisa, tapi menyelamatkan belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, makanya kalau baca Alkitab jangan sepotong. Harus lengkap sehingga kita punya gambaran yang utuh tentang tanda-tanda ajaib itu. Tentang mujizat itu. Kan begitu harusnya. Ya, kita baca Lukas pasal 10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 20. Ini murid-murid Tuhan Yesus ada 70 murid. Dia bangga gini, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi kalau zaman sekarang itu orang bangga bisa ngusir setan. Ternyata setan takut loh Tuhan. Aku pakai namamu nih. Mengusir setan dengan nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Langsung 19 saja. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Semua mujizat dan semua itu asalnya dari Tuhan. Jangan diklaim itu karena kita hebat. Ya, ingat baik-baik itu. Nah, ayat 20-nya penting. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita, jangan suka kalau begitu, jangan gembira itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Apa ini artinya? Artinya kalau kau berbuat mujizat, namamu belum terdaftar. Kalau sudah terdaftar, barulah kau bahagia, bersukacita. Karena mujizat saja belum tanda bahwa ia terdaftar di surga. Gitu loh artinya ini. Sebab kalau bisa berbuat mujizat lalu namanya terdaftar ya Tuhan gak bicara begini. Nah ini perlu diingat. Bangsa Israel keluar dari Mesir, lihat laut terbelah, mestinya dia bertobat kan? Mestinya takut loh itu. Ternyata seluruh generasi mati di padang pasir. Karena menyembah dewa-dewa lain. Kok bisa? Lihat laut terbelah loh. Saudara pernah lihat laut terbelah? Jangankan laut terbelah, got terbelah aja gak pernah. Mana bisa got terbelah, gak bisa juga. Iya kan? Heran gak? Ternyata bangsa Israel melihat laut terbelah pun tidak bertobat. Seluruh generasi binasa di padang pasir. Yang lanjut cuma Kaleb dan Yosua dan tentu anak-anak ya. Itu. Jadi jangan fokus pada mujizat, maksudnya itu. Sebab kalau orang fokus pada mujizat, meleset. Tuhan turun, jauh-jauh turun dari surga. Bukan melakukan kehendaknya. Tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan begitu. Saya bacakan ya ayatnya, ntar dipikir saya ngarang lagi. Ya, sebentar, sabar. Oke, misalnya satu saja deh, ada banyak ayat. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Mengerti maksudnya? Tuhan Yesus turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutusnya ke bumi. Ya, Tuhan jauh-jauh datang ke bumi, bikin mujizat ini itu. Tujuannya apa? Coba dipikir baik-baik. Tujuannya mau pamer mujizat? Tentu bukan. Tujuannya supaya manusia memuja mujizat? Tentu bukan. Tujuannya supaya seluruh manusia mengalami mujizat sama gitu. Setiap kali sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Gak pernah mati kalau gitu. Tentu bukan. Ada yang jauh lebih penting daripada kesembuhan fisik itu. Dari sekedar mujizat. Pasti ada yang jauh lebih penting. Yang tidak akan dilakukan Tuhan. Secara instan. Sebab kalau secara instan jarak jauh Tuhan gak perlu datang. Dari surga aja sembuh. Dari surga bangkit dari mati, bangkit. Elia diberi kuasa untuk membangkitkan anak yang mati itu kan. Elia mohon sama Tuhan, diberi kuasa,
bangkit anak itu. Perlu datang Tuhan? Enggak perlu. Kuasa itu bisa diberikan. Tapi yang satu ini harus datang anak manusia. Dari surga ke bumi. Untuk apa? Mestinya kita bertanya besar loh. Lah kok hari ini diajarinya supaya kaya raya. Supaya sembuh dari kanker. Supaya hidup jadi gampang. Supaya jadi kepala bukan ekor. Maksudnya kepala bagian. Jadi bos. Kan kita lihat faktanya, kamu berhalusinasi atau apa itu? Faktanya orang-orang percaya jadi bos semua. Kan enggak. Ada yang kerja keras dari pagi jual sayur, dapatnya pas-pasan buat makan. Kok ngajarin kok begitu? Sesat itu orang-orang itu. Saudara kalau lihat orang ngajar sesat hati-hati. Bentuknya aja itu manusia. Di sininya ada setan itu. Mensabotase pekerjaan Tuhan itu namanya. Hati-hati loh saudara. Kelihatannya sih khotbah. Kalau itu dipelintir sedikit aja gitu, wah itu setan tuh saudara. Petrus saja pernah dibentak sama Tuhan Yesus. Petrus bahkan ngomong, jangan Tuhan sekali-sekali jangan ke Yerusalem, nanti kau dibunuh. Tuhan Yesus senang dibelain. Tuhan Yesus langsung menghardik Petrus. Nyah kau iblis, kau batu sandungan bagiku. Kan gitu mestinya ya. Tapi saudara jangan begitu ya, nanti ada yang khotbah salah di depan itu. Nyah kau iblis. Nanti waduh, nanti ditanya orang loh. Bapak, gerejanya di mana selama ini? Wow, jangan sebut-sebut ya. Nggak boleh. Ini kan sedang menyampaikan kebenaran. Ya. Waduh, nyah kok iblis kata Tuhan Yesus. Petrus bingung kali ya. Aku bukan iblis Tuhan. Maksudnya sifatnya iblis. Pikirannya pikiran iblis. Jadi kalau ada istilah rohani, sifatnya roh hidupnya. Yang satu lagi sifatnya apa? Setani. Pernah dengar gak istilah setani? Ya memang baru ini ngomongnya. Setani itu maksudnya bersifat setan. Yang dilakukan kehendak si setan. Kalau rohani yang dilakukan kehendak roh, kehendak Tuhan. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi mujizat itu memang diperlukan tapi terbatas. Misalnya seseorang sakit sembuh dia. Apakah selamat? Belum tentu. Setelah sembuh bertobat atau tidak. Jadi apakah setiap orang harus ngalamin kalau sakit sembuh karena mujizat? Ya tidak. Ke dokter juga sembuh. Kalau disembuhkan Tuhan, puji syukur. Enggak disembuhkan pun harus tetap haleluya. Mau sembuh mau enggak penting itu. Selama hayat masih dikandung badan, aku mau Tuhan memuji-muji engkau. Melakukan firman-Mu menjadi berkat dalam keadaan sakit sekalipun. Rasul Paulus itu ada iblis menggocoh dia. Dicatat di Alkitab, iblis yang menggocoh dia. Dan ia berdoa sama Tuhan 3 kali. Tidak dikabulkan sama Tuhan. Sebab dalam kelemahanmu lah kekuatan, kekuasaan, kemuliaanku menjadi nyata. Nangkap gak Bapak Ibu maksudnya? Ada amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara kalau teliti ya, Rasul Paulus ini tanda ajaib di bumi loh. Anak Allah itu begitu. Wah digocok iblis. Gak disembuhkan sama Tuhan. Gak masalah. Bahkan ia berjuang melayani Tuhan sampai mati. Ajaib gak? Itu tanda ajaib tuh. Dibandingkan hanya sakit sembuh. Ya setelah sembuh melayani setan dia. Kesembuhan itu gak penting saudara. Bukan berarti gak perlu ya. Perlu. Kalau Tuhan mau sembuhkan terima kasih. Kalau Tuhan gak sembuhkan juga tetap terima kasih. Amin. Makanya gereja jangan jualan kesembuhan. Kesembuhan fisik dijual-jual terus dari dulu sampai sekarang. Udah gitu gak sembuh-sembuh lagi orangnya. Tiap kali datang rebah, gak pernah sembuh. Datang rebah lagi, datang rebah lagi. Kebiasaan itu. Itu namanya, apa tuh namanya ya? Latah. Udah geblak, besok datang lagi, pengen geblak lagi.
sakit jiwa itu, nggak mau sembuh. Padahal yang dimaksud Tuhan dengan kesembuhan itu bukan itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Kesesatan. Apa cirinya sembuh dari kesesatan? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ayatnya begitu bunyinya nggak dibaca. Ini fakta loh. Orang mencomot ayat itu cuma oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Nggak dibaca utuh. Satu ayat aja nggak utuh, bayangin. Kalau dibaca utuh yang jelas. Ia telah memikul dosa kita di kayu salib. Mati di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Barulah oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yang gitu. Dirubah-rubah. Saudara, fakta di depan mata ini, bertobatlah kau. Kalau kau mengerti kebenaran tapi kamu menolak, dosamu tidak diampuni. Beda sama orang yang gak ngerti. Ngerti aja kau gak mau ikut, dosamu tidak pernah diampuni. Berarti gak mau bertobat. Kalau fakta disampaikan aja orang gak mau berubah, dosamu gak diampuni. Dosamu tetap, kata Alkitab. Itu kebangetan namanya. Coba. Fakta-fakta ini ada di Alkitab semua, bukan karangan saya. Ya. Mujizat terjadi, amin. Saya juga ngalamin mujizat. Saya kalau doain orang juga ada yang sembuh. Sakitnya apapun bisa sembuh, kanker sembuh, ada. Autoimun sembuh juga ada, apalagi. Ada, tapi nggak boleh jualan mujizat. Bayangin kalau saya jualan. Saudara ngantri ya dari bawah ya. Satu-satu saya doain. Jualan itu namanya. Udah didoain gak sembuh lagi. Nanti gampang ngomongnya. Ngomongnya gampang. Kok gak sembuh? Ibu gak punya iman berarti. Pokoknya gak pernah salah aja. Itu kan akal-akalan. Setelah sembuh jangan lupa Bu. Buah sulung. Duit itu ujungnya. Percaya deh sama saya. Mau mujizat, mau kemakmuran, kesuksesan, ujungnya duit. Padahal gereja nggak boleh ujungnya duit. Ujungnya apa saudara? Keselamatan jiwa di dalam Tuhan Yesus. Ujungnya adalah perubahan karakter. Yang tadinya manusia duniawi, yang licik, yang pelit, yang boros, yang apa lagi ya? Yang suka iri, yang songong, yang sok pinter sendiri. Wah, nyebelin deh pokoknya. Menjadi, nah kan enak dilihat kok senyum. Marah-marah terus kan gak enak dilihat ya. Jadi kosongkan diri, rendah hati. Gak sombong, gak pelit lagi, tapi juga gak boleh boros. Kan gitu kan enak jadi berkat. Kemana-mana jadi berkat. Jemaat gak usah ditekan-tekan harus ngasih, gak perlu. Namanya keluarga. Kan keluarga yang dewasa kan akan mendukung sendiri. Gitu-gitu aja. Gak usah diformat kayak agamawi gitu. Ya. Orang sukanya memang yang ajaib, yang instan. Orang sukanya instan. Pokoknya kalau kita jualan instan, laris manis. Mau sembuh seketika, langsung laris. Langsung. Mau pinter, gampang. Minum air yang kudoain. Oh itu laris tuh yang begituan. Karena manusia mau cari jalan pintas. Dikasih jalan yang benar gak mau. Yang berliku-liku, yang sempit, yang harus berusaha, yang lewat proses. Gak mau kebanyakan. Suruh belajar Alkitab gak mau, rumit Pak. Banyak yang begitu. Pengkhotbah aja gak mau belajar Alkitab. Makanya ciri-cirinya gampang. Aku mendengar suara Tuhan. Tuhan yang mana yang kau dengar? Kalau kau dengar suara Tuhan, pasti yang dikhotbahkan sama dengan Alkitab. Kalau tidak sama itu bukan suara Tuhan. Kau pikir itu Tuhan. Padahal itu setan, saya kasih tahu. Ya, ngotot terus dari dulu itu ajarannya. Ada yang ngotot begini. Kan gara-gara viralnya itu persepuluhan tuh. Taurat kan dibatalkan. Kita sudah tahu. Ada yang ngotot, tapi persepuluhan bukan Taurat. Gitu.
Masih doyan rupanya. Persepuluhan bukan Taurat, udah jelas-jelas persepuluhan bagian dari Taurat. Segala macam persembahan itu diatur oleh hukum Taurat. Apa? Persembahan buah sulung, persepuluhan, korban bakaran, persembahan semua itu. Batal nggak? Batal. Korban bakaran masih. Semua persembahan batal, yang benar itu persembahan yang baru. Apa itu? Seluruh hidup kita harus benar. Kalau saudara banyak uang, uangnya untuk mendukung juga. Saudara nggak, uangnya pas-pasan, ya nggak usah kasih uang, nggak masalah. Dukung pekerjaan Tuhan kan macam-macam, hidup memuliakan Tuhan juga macam-macam. Nggak harus bentuknya duit. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau di mimbar yang menyampaikan itu cinta uang, udah deh. Seluruh firman dirubah-rubah, dipilih-pilih. Saudara mulai hari ini perhatikan kata kuncinya, passwordnya. Kalau khotbahnya gini, saudara harus menabur. Nah itu dia. Udah langsung curiga, ini menabur apa nih? Menabur benih apa ini? Benih tanaman yang bunganya bagus. Misalnya tabebuya, anggrek atau apa nih? Gak usah dipikir-pikir saudara, nabur itu pasti duit yang dimaksud. Ya, saya pernah saya mau ikut waktu itu seminar rahasia finansial. Rahasia kesuksesan dalam hal finansial. Yang bikin gereja loh, bukan gereja Indonesia, gereja di Pluto sana. Tapi enggak sih, ini gereja luar negeri. Kali ini beneran gereja luar negeri. Saya penasaran kan, apa sih? Kan saya bidang saya memang finance. Master saya kan finance dari UI. Jadi saya tahu, apa ya rahasianya ya? Kayaknya saya nggak punya rahasia deh, saya udah tahu semua cerita kok. Nggak ada rahasianya. Ini rahasianya pasti berhasil kan? Apa ya? Ternyata baru datang sesi pertama, saudara, rahasianya tuh gampang. Menaburlah loh, passwordnya keluar. Oh, pulang saya langsung. Menaburlah. Orang yang menabur persepuluhan, jemaat, yang diberkati siapa? Yang terima, saudara. Saudara diberkati Tuhan betul, tapi yang terima yang dapat banyak. Nanti alasannya untuk beli gedung lah apalah. Gedung atas nama siapa? Saya mau tanya lagi. Ini akal-akalan aja itu. Saudara itu mesti cerdas. Ini udah zaman perjanjian baru. Jangan jadi umat perjanjian lama. Maunya Taurat terus. Ada orang yang ngotot kan, saya itu taat Taurat loh. Ada yang ngamuk sama saya di YouTube. Komentar. Ini pendeta bodoh ini. Taurat kok dibatalkan gitu. Waduh, saya lihat sadis bener nih orang. Kenal aja enggak. Saya kasih firman ayat aja. Coba baca ini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Titik. Langsung dia cep. Bingung dia. Sampai hari ini saya tungguin balasannya. Gak ada. Bingung dia. Orang kok berani ngotot Alkitab. Lagi pula apa sih untungnya kamu mau ngotot melakukan Taurat itu? Apa untungnya? Dibatalkan kok gak mau. Kecuali ya satu itu. Mau dapat duit per puluhan ujungnya. Buktikan omongan saya. Kalau orang mulai ngomong menabur saudara. Nah itu dia. Banyak sekali di YouTube, lihat aja. Belum apa-apa kalimatnya menabur saudara. Itu udah. Nanti paling berapa ke depan gak pakai kata menabur lagi dia pasti. Karena sudah saya bukain passwordnya kan. Nanti dia pakai kata lain. Saudara mesti investasi. Ya sama aja mau investasi mau apa, duit intinya. Saudara tahu nggak kalau Tuhan minta apapun kita kasih. Mau uang mau apa kita kasih kalau memang beneran Tuhan yang minta. Ada amin nggak? Kalau memang Tuhan yang minta apapun kita kasih. Nggak mungkin Tuhan minta gini, semua uangmu kasih ke gereja. Nggak mungkin. Banyak orang pakai ayat-ayat itu. Jual seluruh milikmu, kata Tuhan Yesus. Dan ikut aku. Memang itu ajaran Tuhan Yesus sama semua orang? Kan enggak. Sama orang kaya itu aja. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang kaya itu hatinya ada pada hartanya. Karena ia membanggakan diri.
Semua sudah kulakukan Tuhan. Kalau mau baik bagaimana? Lakukan hukum Taurat. Semua sudah kulakukan Tuhan. Kalau gitu tinggal satu kata Tuhan. Jual seluruh hartamu dan ikut aku. Orang kaya itu dengan sedih hati pulang, gak melakukannya. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan gak pernah begini sama Petrus, sama yang lain-lain. Jual seluruh milikmu, kasih aku. Gak ada, gak pernah. Karena bukan itu intinya. Ya, bayangin kalau itu dilakukan secara harafiah. Itu bukan harafiah. Kalau harafiah bayangin, kita jual seluruh rumah kita semuanya gitu ya. Kasih gereja. Habis itu di tengah jalan ya. Dulu ada yang cerita loh sama saya. Itu kurang ajar banget tuh gereja itu. Ada seorang jemaat. Punya rumah satu-satunya. Tuhan bicara, kasih rumahmu ke gereja. Dia bingung juga ya. Nanti Tuhan balas, tingkap langit dibukakan. Oh dia kasih loh rumahnya. Mamanya udah ngamuk padahal. Kamu dibohongin. Enggak mainin untuk Tuhan. Kasih. Habis dikasih dia minta ke mamanya. Ma buat belanja sehari-hari. Minta sama Tuhan kata mamanya. Jadi sandungan kan? Jadi sandungan. Terus dia balik lagi ke gembala ini. Bagi dong gak bisa makan nih. Percaya. Percaya Tuhan akan kasih. Setan itu begitu. Makanya ya saudara. Kalau ada orang datang. Pak saya sudah gak makan 3 hari. Sini saya doakan. Itu setan itu. Gak makan 3 hari itu kasih nasi, kasih makan. Makan dulu sebelum diajak ngomong. Mengerti gak ya maksud saya? Ya, ini keras banget nih memang. Makanan keras. Tapi itu yang benar. Orang gak makan 3 hari kok didoakan. Kasih makan yang benar, habis itu baru dikasih tahu, dinasihati. Kenapa kau gak makan? Ternyata lagi puasa. Aduh, kadang-kadang ya masalah itu kadang-kadang karena memang kebutuhan ekonomi sih benar. Ada orang yang kerasukan, aneh-aneh gitu. Waduh, kerasukan ada 2, yang benar-benar kerasukan atau yang dia kejiwaan karena susah hidupnya. Jadi dia kerasukan gitu. Kita keluarin duit gitu, langsung sadar ya. Rupanya kesulitan ekonomi. Ya, ada gangguan kejiwaan. Nah, kita harus tahu. Jadi berkat itu harus nyata. Jadilah tanda ajaib anak-anak Allah. Anak Allah itu harus ajaib tandanya. Bukan biasa-biasa saja. Ya, tanda ajaib, jangan tanda aneh. Unik. Anak Allah itu unik, nggak sama dengan yang pasaran yang umum. Nggak sama, unik loh orang ini. Tapi uniknya jangan unik aneh ya. Ada banyak orang unik tapi aneh. Ini uniknya luar biasa. Makanya di Injil Yohanes 1 ayat 11 sama 12. Di situ dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi, ayat 12-nya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara kalau dengar percaya dalam namanya itu bukan gini. Aku percaya namanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan itu. Kalau dengar kata nama di Alkitab itu artinya pribadi. Catat baik-baik. Nama itu pribadi. Bukan nama itu hurufnya. Ada orang ngotot sama saya. Namanya Yeshua Hamasyah. Kalau enggak salah. Enggak ngerti kau. Namanya Yeshua Hamasyah bukan nama. Hamasyah itu gelar. Dalam bahasa Inggrisnya the Messiah. Sang Kristus. Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Bukan. Namanya Yesus. Namakan dia Yesus kata malaikat. Disebut Yesus Kristus karena gelarnya Kristus. Yang diurapi. Dari situ saja sudah salah, namanya Yeshua Hamasyah. Benerin dulu tuh. Nama Yeshua, gelarnya Hamasyah. Kan gitu ya.
Banyak yang salah tapi nggak mau belajar. Kita semua diberi hak istimewa kalau menerima Tuhan Yesus. Supaya jadi orang yang kita diberi hak istimewa supaya jadi orang yang istimewa. Kalau enggak usah dikasih hak istimewa, ngapain? Seperti seorang anak mau dikuliahkan di universitas terbaik di dunia. Universitas terbaik apa saya nggak tahu juga. Tapi contohnya di Harvard misalnya. Sekolah bisnis terbaik Harvard gitu kan, padahal belum tentu juga itu karena ngetop doang. Di Harvard nih udah terbukti. Nah anaknya kita sekolah yang dikasih hak istimewa. Supaya nanti jadi lulusan Harvard. Gitu ya. Tapi kalau anak itu nggak belajar, males-malesan, pacaran, jadi nggak kira-kira? Nggak jadi, drop out dia nanti. Sama, yang menerimanya diberi kuasa, diberi hak istimewa, supaya jadi anak Allah. Jadi anak Allah nggak kalau nggak belajar sungguh-sungguh, mau berubah sungguh-sungguh? Ya enggak. Enggak. Makanya nggak ada orang kuliah, ya. Jarang kuliah, jarang belajar. Kenapa? Nanti hadirnya waktu wisuda aja datang dia. Pas kuliah nggak mau datang. Nggak ada. Dulu ada yang cerita sama saya, dia nggak kuliah loh. Pas wisuda dia datang. Gantiin orang lain. Loh kok bisa loh? Oh itu universitas abal-abal tuh pasti. Masa mahasiswa yang nggak pernah datang dia nggak tahu? Di wisuda juga kan. Loh ini gimana sih ya? Waduh, tapi yang satu ini nggak bisa begitu. Kita harus berusaha masuk pintu yang sempit itu. Lakukan kehendak Tuhan. Kita harus tampil unik di dunia yang gelap ini. Unik versinya Tuhan, bukan unik versi dunia. Unik versinya Tuhan. Menjadi tanda ajaib bagi dunia yang gelap ini. Bisa nggak kita jadi tanda ajaib? Karena kita sudah dimateraikan Roh Kudus loh. Kita sudah dimateraikan, sudah dicap dengan tanda ajaib anak Allah pada setiap kita. Sudah dicap. Ya. Makanya fokusnya bukan mujizat. Fokus kok mujizat dari dulu sampai sekarang. Salah itu. Mengarahkan orang memuja mujizat. Mujizat itu cuma kecil bagi Tuhan. Kita justru menyembahnya Tuhan, bukan mujizat. Tapi orang ngajarin begitu ke gereja cari mujizat terus itu. Tapi dari dulu nggak pernah dapat juga. Dibohongin itu. Mujizat itu nyata, tapi bukan tujuan utama. Sebab kalau seseorang tidak mengalami mujizat, itu nggak masalah. Kasarnya sakit nih, nggak sembuh, nggak masalah. Rasul Paulus sakitnya apa itu? Aneh pasti. Dikocok iblis kan? Dia berdoa 3 kali kepada Bapaknya di surga. Tapi Bapaknya di surga enggak. Kamu tetap begitu aja. Biar enggak sombong. Rasul Paulus enggak masalah. Mau sakit, mau apa enggak masalah. Ada duri dalam daging dalam dirinya. Enggak masalah. Sampai akhirnya mati. Itulah teladan yang benar. Mencari Tuhan, bukan mencari mujizat. Amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita mau menggolongkan mujizat ya, coba kita golongkan menjadi 2. 1, mujizat secara fisik. Nah secara fisik inilah yang dikejar semua orang di dunia. Kalau lagi KKR, kesembuhan, itu fisik yang itu. Fisik dari sembuh dari kanker, sembuh dari, itu fisik semua tuh. Ya, diberkati secara finansial, itu fisik semua itu. Nah, saudara perlu ingat baik-baik, yang fisik ini kan sifatnya sementara, fana. Lah kok dijadikan tujuan? Kan aneh. Sementara ini, kita sembuh terima kasih Tuhan, tapi sementara, nanti mati pasti, nggak mungkin nggak mati. 1, yang fisik itu sementara. Yang kedua, yang fisik itu tidak menyelamatkan. Kalau kesembuhan kan sembuh doang, bukan selamat masuk surga. Beda loh itu. Nanti ada orang yang bicara begini. Waktu Tuhan bicara gini, orang yang sakit disembuhkan, lalu Tuhan bicara begini, imanmu telah menyelamatkanmu. Pakai ayat itu nanti orang. Dia nggak ngerti yang dimaksud selamat di situ, selamat dari penyakitnya, bukan selamat masuk surga.
Cek teks aslinya. Saya sudah cek. Imanmu telah menyembuhkanmu. Itu yang benar. Diganti menyelamatkanmu. Jadi orang salah ngerti semua. Masa gara-gara kita sembuh terus masuk surga? Masuk surga cerita lain. Kesembuhan fisik itu biar orang berdosa sekalipun yang belum bertobat. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuh dia. Supaya apa? Setelah sembuh dia mau bertobat. Sekarang dibalik-balik. Kalau mau sembuh mesti beriman. Kebalik. Memang beriman sembuh, betul. Tapi orang yang belum beriman pun bisa sembuh kalau Tuhan mau. Ada amin gak nih? Loh kita doain orang, misalnya gini, saya mau doain orang. Tanya dulu, kamu beriman apa enggak? Gitu. Kan enggak. Enggak ada begituan. Tetangga saya minta didoain karena diganggu roh jahat. Sini, saya tahu dia enggak percaya. Saya tahu dia bukan Kristen. Enggak ada pertanyaan-pertanyaan. Sini saya doain. Kan begitu. Saya tahu enggak suatu hari ada anak kecil, tetangga, temannya anak saya. Dia cerita sama mamanya. Mama, kalau sore-sore ada nenek datang. Nenek siapa? Mamanya bingung, enggak ada di rumah ini nenek. Iya nenek-nenek itu, aku takut sama dia. Loh, nenek siapa? Mamanya sendiri takut kan? Waduh, ini enggak beres nih, setiap sore katanya. Lalu dia ingat, kan temannya anak saya Gracia, dia ingat papanya Gracia pendeta, minta ke sana aja, minta doain gitu. Terus istri saya bilang, tolong doain gitu. Ya udah, saya doain kan, dalam nama Yesus. Enggak boleh ada yang mengganggu anak ini. Kuasa Tuhan melindungi anak ini. Udah gitu doang. Saya kasih tahu anak itu, nanti kalau nenek itu datang lagi ya, panggilin om. Saya gituin loh. Tanya istri saya. Iya om, ya. Temannya anak saya itu. Ya udah, dia pulang. Habis itu nggak ada loh, nenek itu nggak berani datang. Mungkin dia pindah ke tetangganya. Terus suatu hari satu keluarga pergi ke mana ya? Ke Bandung kali ya. Puncak atau Bandung? Oh Sentul. Nah, pergi ke sana rame-rame. Diganggu lagi, roh jahat. Papa mamanya takut, semua diganggu. Kecuali anak ini tenang-tenang. Enggak diganggu. Coba bayangin. Kuasa Tuhan itu nyata. Orang belum percaya pun kalau kita doakan mau dilindungi Tuhan. Jangan dibalik-balik ya, kamu enggak beriman sih, mau gitu. Mau orang beriman mau enggak, kalau Tuhan berkenan mau selamatkan, selamat. Sembuh maksudnya dari penyakitnya. Itu justru itulah yang memancing orang, ini pasti dari Tuhan. Itu. Jangan ngeles-ngeles. Pakai kesembuhan, sembuh. Di lokasi sembuh. Pulang kumat lagi. Nanti kalau ditanya, lu kenapa? Gampang ngelesnya. Imanmu sih gak kuat. Jadi kuatnya kesembuhan itu cuma dari sini sampai rumah. Habis itu hilang baterainya. Kekuasaannya seolah-olah cuma segitu Tuhan. Itu menghina Tuhan loh. Ada banyak orang menghina Tuhan tidak berasa. Ada banyak orang kurang ajar sama Tuhan. Alkitab ini bukan disampaikan apa adanya, dirubah-rubah sesuai keinginan hatinya. Supaya viral, supaya ngetop, supaya subscribernya banyak. Gak penting banget itu tau gak? Jumlah subscriber sama jumlah like itu. Kecuali yang like ini malaikat dari surga. Lah kalau itu beda tuh, semua malaikat gini, nah itu baru benar tuh. Tapi kalau cuma di internet gini-gini doang, YouTube ini nggak ada artinya itu, Bang. Ya, jangan menghalalkan segala cara. Sebab orang yang menghalalkan segala cara itu tanda dari setan anak itu. Tapi kita mau jadi tanda ajaib di bumi, unik, beda. Makanya Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal. Tunggal di situ artinya unik. Yang tidak seperti malaikat-malaikat itu enggak sama. Yang ini anak Bapa di surga satu-satunya. Beda. Dikosongkan jadi manusia biasa turun ke bumi. Waduh, itu peristiwa itu luar biasa itu. Makanya kekristenan itu intinya itu manusia dicipta supaya menjadi anak Allah. Itu maksudnya. Jatuh dalam dosa, kirim anaknya ke bumi. Satu-satunya anak dikirim ke bumi jadi manusia biasa. Jadi contoh supaya barang siapa yang menerimanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup kekal. Itu unik. Hari itu saudara, hari itu orang Farisi, gayanya itu ya pakai jubah agama. Kalau lihat orang berdosa, najis. Gitu. Gayanya itu begitu. Makanya Tuhan Yesus tampil beda. Seorang rabi Yahudi tampil beda. Justru dia bergaul dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang ditolak sama masyarakat, dengan pelacur. Bayangin. Dengan pelacur. Sementara orang agamawi mana mau, ahli Taurat mana mau bergaul dengan pelacur. Gak mau, tapi Tuhan Yesus bergaul loh. Sehingga banyak orang bertobat. Bayangin kalau seorang yang tidak mengenal Tuhan, terkena sentuhan Tuhan Yesus. Loh, kok dia gak menghakimi ya, dia mengasihi aku. Waduh, dia nangis pasti saudara. Dia nangis, dia sembuh dari kesesatan. Dia sembuh dari dosanya. Dia mau ikut Tuhan. Bayangkan kalau kita seperti itu, di mana kita ada orang merasa aman karena tidak dihakimi. Tapi orang juga merasa takut untuk berbuat dosa lagi. Wah, aku gak mau dosa lagi. Wah, itu dia. Itu tanda unik yang ada di bumi. Tandanya anak-anak Allah. Mestinya kita begitu. Kita ada di suatu tempat, orang-orang berdosa gak takut. Tapi takut buat dosa lagi. Dia berhenti. Wah, itu tanda unik di bumi. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya, mujizat yang utama, bukan mujizat yang fisik sifatnya. Mujizat yang utama itu yang rohani, yang batiniah. Sebab itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Sebab itulah yang membawa kita kepada perubahan akal budi. Bayangin kalau orang anaknya mau pintar, sini saya doain, nanti pintar. Rusak nggak karakternya? Rusak. Kalau yang benar harus belajar benar nak. Harus belajar. Nah, baru karakternya jadi. Memang Tuhan Yesus ngajarin begitu. Gak usah belajar, nanti pintar. Gak ada. Masuklah pintu yang sempit itu, artinya harus belajar firman, harus melakukannya, harus berusaha tidak berbuat dosa dan sebagainya. Susah, pintunya sempit kata Tuhan. Ya, gampang aja orang ganti dengan agamawi. Kalau ganti dengan agamawi kita tinggal begini aja berdoa siang malam gak usah kerja, masuk surga. Gak ada begituan. Orang suci itu beda dengan versinya agama. Versi agama begitu. Yang penting doa terus tiap malam. Pagi sampai malam kalau perlu. Gak jadi berkat malahan. Orang suci itu terjun di masyarakat. Berbaur dengan dunia. Tapi untuk menjadi terang dan garam. Amin ya. Jangan membatasi diri. Kita garam dan terang. Kita tanda ajaib anak Allah itu ada pada kita. Kita itu sudah diampuni dosanya, dibersihkan. Diberi Roh Kudus cap bahwa kita anak Allah. Diberi firman Tuhan supaya pintar, cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Disertai dalam segala hal. Jadi tanda ajaib di bumi. Ini ajaib orang ini. Beda dengan sekelilingnya. Begitu harusnya. Amin semua? Makanya setiap kita, mari kita introspeksi diri. Selama ini aku tandanya apa yang ada padaku ya? Tanda orang aneh? Atau tanda ajaib yang terang, yang memberkati. Kan bisa dievaluasi diri sendiri. Ngaca, bercermin diri. Selama ini aku melakukan bagaimana aku hidup. Melakukan apa saja. Yang gampang dulu deh. Apakah aku mengasihi orang tuaku. Mengasihi pasangan hidupku. Mengasihi anak-anak, membawa kepada kebenaran. Apakah hidupku tidak takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Kan gampang bikin checklist itu. Ya, sehingga kita bisa menjadi tanda ajaib di bumi. Sehingga orang kalau lihat kita, yang ini beda ya. Iya, kita diberi hak istimewa supaya jadi orang istimewa. Bukan biasa-biasa saja. Supaya jadi anak-anak Allah. Itu sebenarnya, jadi ujungnya itu keselamatan. Ujungnya itu menjadi anak Allah. Mujizat fisik, oke, ada oke, enggak juga enggak masalah. Tapi mujizat yang satu ini harus
Harus jadi anak Allah, kalau enggak binasa. Itu mujizat banget loh. Itu mujizat terbesar sehingga malaikat di surga tepuk tangan. Kalau cuma sembuh dari kanker, kira-kira malaikat tepuk tangan enggak? Ya enggak lah. Malaikat, itu mah biasa kata malaikat. Dulu dunia enggak ada menjadi ada. Bayangin dulu enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada jagat raya. Diciptakan Tuhan. Wah itu baru luar biasa. Nah ini sakit kanker sembuh. Malaikat enggak tepuk tangan. Ya kita berterima kasih jelas, tapi malaikat enggak tepuk tangan. Kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika manusia mengalami transformasi dari manusia duniawi, yang pelit, yang songong, sombong, malas, boros, egois, yang tidak menghormati firman Tuhan, yang suka nipu, menggunakan ayat-ayat lagi, yang matre, pikirannya duit terus, tapi tidak pernah jadi berkat, yang kasar mulutnya sama istrinya, sama orang tuanya, menjadi makhluk yang baru, yang dia rendah hati, yang dia mengasihi banyak orang, yang dia sayang orang tuanya, yang dia sayang pasangan hidupnya, yang dia bawa anak-anak kepada kebenaran, dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, didik anak-anak, itu perintah Tuhan. Didik anak cucumu ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau keluar kota, ketika engkau kemanapun. Didik anak-anak, itu tugas orang tua. Jangan orang tuanya ngerti kebenaran, anaknya dibiarin. Itu orang tua itu tidak berkenan bagi Tuhan artinya. Itu tugas kita mendidik anak-anak. Ada amin ya semua ya. Nah, yang belum nikah, persiapkan diri. Hiduplah benar mulai sekarang. Supaya kau nanti pada waktunya mendidik anak-anak dalam kebenaran. Supaya kau bisa jadi teladan bagi anak-anakmu. Saudara tahu gak? Kenapa seseorang ketika punya anak, anaknya nurun orang tuanya. Orang tuanya diabetes, anaknya cenderung diabetes. Karena gen nurun kan? Kapan gen itu nurun? Posisi terakhir. Saya dapat hikmat ini baru-baru ini. Posisi terakhir. Jadi kalau saudara dulu, bukan saudara, misalnya orang lain ya, dulu baik banget, terus sekarang jahat, terus punya anak. Cilaka itu anaknya. Kecenderungan kejahatannya nurun tuh. Ya, makanya kita harus, pas punya anak itu kita harus sudah hidup suci. Sehingga anak itu tidak nurun itunya, dosanya itu. Natur dosa tetap nurun, tapi kecenderungannya tidak nurun seperti keturunan gitu. Dosa itu keturunan, bukan. Natur dosa yang menjalar. Ya. Pas berkeluarga, pas hubungannya sama setan, kedukun dan sebagainya. Anaknya kena, saudara. Kena itu. Makanya ada orang-orang tertentu yang ketika lahir, dia sudah bisa lihat dunia roh. Ada itu pasti orang tuanya atau kakek neneknya atau ada penjelasannya itu pasti. Tapi jangan khawatir. Saudara misalnya ada yang bisa lihat sesuatu, enggak masalah. Asal bukan karena saudara maunya begitu. Ya, jadi biasa aja. Tapi jangan praktek jadi dukun. Tapi bertobat gak usah dipakai. Jadi kalau lihat, loh itu kok ada nenek-nenek gantung-gantung gitu. Biarin aja. Kan udah ngerti itu, oh itu roh jahat misalnya. Jangan praktek. Segala sesuatu kelemahan yang bukan karena kita, bukan dosa. Tapi kalau kita praktek, itu dosa. Amin, saudara. Sama dengan, saya kasih contoh ya, LGBT. LGBT boleh gak ke gereja? Sangat boleh, harus bertobat. Gak boleh dihakimi. Tapi boleh gak praktek di gereja? Ya enggak, itu praktek dosa namanya. Nah hari ini ada yang memberkati di gereja LGBT. Ya, no comment deh, gak usah diomongin itu mah. Itu mah sesat banget itu. Ya, jangankan LGBT, orang yang normal. Boleh gak menyeleweng? Ya gak boleh, itu dosa.
Jangankan menyeleweng. Kau lihat lawan jenismu dan kau tergerak birahimu, syahwatmu. Kamu sudah berdosa, sudah berjinah dengan dia dalam hatimu. Mengerti ya maksudnya ya? Makanya ada orang yang punya prinsip ini, gak apa-apa lah nonton film porno, cuma nonton gak melakukan. Emang ada orang nonton gak terpengaruh? Kan syahwatnya tergerak, itu sudah berjinah dalam hatinya. Hari ini juga bertobat semua yang suka nonton yang enggak itu. Kotor, jika matamu kotor, jiwamu kotor. Makanya jaga bersih mata ini. Jangan nonton yang enggak-enggak. Jangan bicara yang enggak-enggak. Jangan dengar yang ajaran yang salah. Ya, karena perubahan transformasi manusia ini hampir mustahil. Bagaimana mungkin orang yang begitu ngotot, enggak karuan, songong, enggak karuan itu, kok bisa berubah seperti ini ya jadi anak Allah. Kan hampir mustahil itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal manusianya tidak mengeraskan hatinya. Kalau manusia mengeraskan hatinya, gak ada ampun. Fir'aun mengeraskan hatinya, dimati nama Tuhan dengan cara dikeraskan sekalian hatinya. Ananias Safira menipu Tuhan, mati saat itu juga. Orang yang tidak mau bertobat, mati, dikebaskan debu oleh Tuhan. Amin ya semua ya. Jadi kalau ada istri-istri yang cerita sama saya, suamiku itu Pak, mungkin gak ya Pak bertobat ya Pak? Mungkin sih. Tapi dia begini-begini Pak, mungkin gak ya Pak? Ya agak sulit sih. Agak sulit memang. Emang gampang, kalau gampang dunia ini aman saudara. Agak sulit. Tapi ada yang hampir mustahil. Ada suami yang datang ke saya, disuruh istrinya. Kamu ngadep pendeta itu, kalau enggak sekarang juga cerai. Rupanya dia enggak berani cerai. Dia ngadep ke saya. Ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya disuruh ngadep sama istri saya. Kenapa? Ya saya disuruh bertobat. Ya bagus dong Pak. Iya bagus. Apa dosanya? Hobi saya selingkuh. Loh, selingkuh hobi? Emang berapa kali Pak selingkuhnya? 25 kali. Itu mah bukan selingkuh Pak. Saya, udah gak usah banyak omong saya bilang. Mau bertobat gak? Mau tapi sulit. Gak pakai tapi. Mau bertobat gak? Mau Pak, tapi. Tapinya selalu ada loh. Tapinya apa saya bilang? Itu loh Pak, saya kalau lihat pipi mulus itu jatuh langsung. Jatuh dalam dosa, gak tahan kata dia. Ya besok saya bawain sapi. Pipinya putih mulus, sapi tapi. Bapak ini kebangetan. Pokoknya gini aja Pak, gak usah panjang-panjang ngabisin waktu saya. Kalau mau bertobat, bertobat. Kalau gak mau jangan balik lagi. Habisin waktu. Hobi banget 25 kali. Masih... Bapak ini beruntung loh punya istri. 25 kali masih tahan itu superwoman itu artinya. 25, bayangin. Seumur hidup saya baru sekali itu ketemu orang 25 kali selingkuh. Biasanya nggak sampai 25 udah mati. 25 kali. Aduh. Gini, katakan pada pasangan hidupmu. Pak, kau pasti bisa berubah. Asal mau. Yang gak bisa berubah itu karena tidak mau, bukan karena tidak bisa. Ya, ingat Tuhan bicara tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, asal manusia mau memberi diri. Gitu loh. Banyak orang tidak mau berubah karena tidak mau, bukan karena tidak bisa. Ya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada
yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasamu. Begitu. Jadi di antara kita jangan pernah ada lagi yang berkata sepertinya mustahil, Pak. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, percaya deh. Asal kita beserta Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mau atau tidak. Ya. Saudara tahu nggak? Saudara kalau saya tanya sekarang, saudara bisa bahasa Rusia nggak sekarang? Nggak bisa. Belajar pasti bisa nggak? Yakin. Beneran saya utus belajar bahasa Rusia. Ada orang yang bilang gini, nggak bisa, umurku udah segini gitu. Berarti saudara kalah sama anak kecil yang di Rusia. Aduh, sebenarnya semua bisa kok, beneran. Kuncinya itu di manusianya. Manusianya itu unik, nggak mau berubah. Justru tanda ajaib itu ya, yang tidak mungkin ini, kok jadi mungkin ya? Gitu mestinya. Kok dia berubah ya, dari dulu nggak berubah loh, dari kecil. Tapi begitu kepik setahun kok berubah ya? Nah itu jadi berkat. Itu jadi berkat. Ya, ada amin ya saudara ya. Jadilah tanda ajaib selama kita hidup ini. Lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Yang orang heran. Makanya jangan nunggu mujizat. Kita yang bikin mujizat. Bagi orang lain, orangnya heran gitu. Karena kita jadi mujizat. Tanda ajaib hidup kita ini. Anak Allah itu pasti jadi tanda ajaib kemana saja ia pergi. Jangan malah jadi masalah. Ya, hidup sekali aja jadi masalah bagi banyak orang. Harus jadi berkat. Makanya saya sering ingatkan jangan pernah menutup mata kalau belum jadi berkat. Itu nanti menyesal, meraung-raung di neraka juga percuma udah. Hidup ini pilihan saudara. Apakah kita mau jadi tanda yang aneh? Unik sih hidupnya tapi unik aneh. Gak jadi berkat. Ataukah jadi uniknya Tuhan. Ini loh anak yang kukasihi yang begini nih. Bukan yang begitu. Hidup kita itu unik saudara. Jadilah tanda ajaib. Ya, amin ya. Kita harus ingat. Kalau kita melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi saya ingatkan. Perjamuan kudus ini adalah perjanjian yang baru. Yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Yang dimateraikan oleh darah Yesus. Bukan supaya saudara sembuh dari kanker dan sebagainya. Bukan. Supaya kita semua namanya terdaftar dalam perjanjian yang baru itu. Supaya kita jadi anak-anak Allah. Supaya kita selamat di langit baru, bumi baru. Itu saja saudara. Banyak teori percuma. Kadang-kadang saya mau khotbah 15 menit aja deh. Tapi nggak bisa loh, kelebihan jamnya. Akhirnya lewat. Ya, oke sebentar lagi kita lakukan perjamuan kudus. Yang di rumah bersiap-siap ya. Persiapkan roti dan anggur. Tidak ada anggur boleh diganti teh, boleh diganti air putih juga boleh. Yang lebih penting sikap hati kita yang benar. Amin ya. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu.
Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Saat ini ku datang Tuhan. Saudara nyanyikan dengan tulus. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dalam perjanjian yang baru di dalam darah Yesus. Artinya kami terdaftar, nama kami terdaftar dalam perjanjian ini Tuhan. Mohon berkati setiap apa yang kami lakukan. Layakkan tangan-tangan hamba-Mu ini melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Layakkan juga umat-Mu untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja selama ini. Berkati perjamuan ini Tuhan. Biarlah seluruh dunia melihat apa yang kami lakukan ini. Dan mereka mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan untuk umat manusia. Terima kasih Tuhan. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan tulus, pelan saja saudara. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul
kuasamu sangat keji. Kau tergantung hingga bermahkota duri. Golgota, nisbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangannya. Sudah semua? Baik, yang di bawah sudah Pak? Sudah ya? Baik. Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup hanya untuk mengabdi dan melayani Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darahmu mengalir. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami menjadi bagian dalam perjanjian yang baru ini. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian yang dimateraikan oleh darah Yesus. Biarlah seluruh dunia boleh melihat apa yang kami lakukan, agar mereka mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah gereja ini menjadi tanda yang mengherankan bagi banyak orang. Bahkan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia Tuhan. Melalui banyak media, biarlah semua orang bertobat karenanya. Kami ucap syukur juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus. Berkati mereka seluruh keluarganya, agar melayani terus bahkan sampai ke surga nanti. Juga seluruh umatmu dimanapun berada Tuhan, khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini, mohon berkat-Mu turun atas mereka, agar mereka pun menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada, termasuk yang hadir di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat, kecerdasan, kepekaan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.
Silakan duduk, saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.